Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Sandai Fushikita desu. Zera yang zera zera yang Oke, kita langsung masuk aja. Aku ngambil materi sistem kepercayaan di Jepang. Apa sih sistem kepercayaan di Jepang itu? Jadi Jepang itu dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan tradisi dan nilai spiritual. Sistem kepercayaan di Jepang adalah hasil asimilasi berbagai agama dan filosofi selama ribuan tahun. Tidak seperti di banyak negara lain, di Jepang mempunyai seseorang yang bisa menjalankan lebih dari satu agama secara bersamaan. Yang pertama itu ada agama Shinto. Agama Shinto itu kepercayaan asli Jepang. Lalu Shinto itu agama etnis asli Jepang, tidak memiliki pendiri, kitab suci. Yang pertama ada agama Shinto. Agama Shinto sendiri itu kepercayaan asli dari Jepang. Lalu Shinto itu adalah agama etnis asli Jepang, tidak memiliki pendiri, kitab suci atau ajaran moral seperti agama Abraham. Agama Shinto sendiri bisa berupa dewa, roh leluhur atau elemen alam seperti gunung, sungai, dan pohon. Tempat ibadah Shinto yaitu ada di Jinja, kuil Shinto. Lalu simbol khasnya agama Shinto itu ada tori, gerbang warna merah yang menandai batas antara dunia manusia dan dunia spiritual. Shinto sendiri berfokus pada kemurnian, harmoni dengan alam dan ritual. Contoh ritualnya yaitu ada penyucian diri dengan air, berdoa di kuil, dan yang terakhir adalah persembahan kepada kami. Lalu yang kedua adalah Buddha atau Buddhisme di Jepang. Buddhisme itu masuk di Jepang pada abad ke-6 dari Korea dan Tiongkok. Awalnya hanya dianut kalangan bangsawan, tapi akhirnya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Buddha memiliki banyak sekte besar seperti Zen, Zodo, Nichiren, dan Zen, Zodo, dan Nichiren. Apa sih Zen itu? Zen itu fokus pada meditasi dan kesadaran saat ini. Lalu yang kedua, Jodo. Jodo adalah tanah suci, fokus pada pemujaan Buddha Amida dan kehidupan setelah mati. Lalu yang terakhir kan Nichiren. Nichiren itu menekankan kekuatan doa dan mantra, yang mantranya itu Nam-myoho Renge-kyo. Fungsi utama Buddhisme saat ini ritual kematian, peringatan arwah, dan filosofi hidup. Lalu yang ketiga itu ada agama sinkretisme, yaitu kombinasi Shinto dan Buddha. Jadi ini tuh di battle agamanya. Orang Jepang tidak merasa harus memiliki satu agama. Mereka menggabungkan Shinto dan Buddhisme dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kelahiran dan pernikahan, lalu kematian dan pemakaman. Banyak di kuil Jepang yang merupakan gabungan budaya Shinto dan Buddha. Lalu yang keempat itu ada Konfusianisme dan Taoisme. Meskipun tidak ada dominan, nilai-nilai dari Konfusianisme yaitu ada etika, hierarki sosial, kesetiaan keluarga, dan Taoisme itu keselarasan dengan alam yang mempengaruhi budaya Jepang, terutama dalam sistem pendidikan, hubungan keluarga, dan cara bersikap sopan. Lalu yang kelima itu ada kepercayaan rakyat dan takhayul. Jepang memiliki banyak kepercayaan rakyat, folk belief, yang masih dijalankan seperti yokai dan yurai, makhluk spiritual atau hantu yang sering muncul dalam cerita rakyat dan budaya pop. Lalu ada omamori, jimat keberuntungan yang bisa dibeli di kuil. Lalu ada festival matsuri, upacara untuk menghormati roh atau tertentu, biasanya dengan tarian dan parade. Lalu yang terakhir ada masyarakat Jepang
ke-11 melalui misionaris Portugis, tapi tidak berkembang luas karena sempat dilarang. Islam, Hindu, dan Yahudi ada, tapi sangat minoritas dan biasanya dijalankan oleh imigran. Meski banyak melakukan praktik keagamaan, sebagian besar orang Jepang menyebut diri mereka itu tidak beragama, Mushukyo, karena mereka tidak terikat oleh kepercayaan formal. Ya. Lalu yang ketujuh itu ada spiritualitas dalam kehidupan modern. Budaya Jepang modern tetap dipengaruhi nilai-nilai spiritual, terutama dalam seni, arsitektur, etika kerja, dan hubungan sosial. Contohnya ada upacara minum teh, meditasi zen, bonsai, ikebana. Ikebana itu merangsai bunga. Banyak anak muda yang mungkin tidak aktif beragama tapi tetap mengunjungi kuil saat tahun baru Hatsumode, membeli jimat saat ujian, atau menjalankan ritual tradisional. Oke, ini yang last penutup. Sistem kepercayaan di Jepang adalah cerminan fleksibilitas, toleransi, dan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Lebih dari sekedar agama, sistem ini merupakan bagian penting dari identitas budaya Jepang. Dengan tidak adanya keharusan dogmatis, spiritualitas Jepang berkembang secara damai dan inklusif. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang berkenan. Saya mohon